Titik paling kering bumi berada di Dry Valley. Tempat yang berada di Antartika ini nggak pernah mengalami hujan sejak 2 juta tahun yang lalu. Daerah yang memiliki luas 1.850 mil ini tidak memungkinkan mendapat hujan karena angin kuat yang senantiasa berhembus sehingga menarik kelembaban dari tempat tersebut. Gravitasi tidak berlaku sama di semua tempat. Dengan keadaan bumi yang bergerak konstan, maka dapat dipastikan gravitasi bumi di setiap tempat tidaklah sama dan memiliki gravitasi yang berbeda, tergantung dari jarak ke inti buminya. Ini berarti bahwa karena tarikan gravitasi, kamu secara teknis bisa lebih ringan atau lebih berat di lokasi tertentu. Ya, walaupun kalian gak bakal bisa ngerasain perbedaannya secara signifikan. Beberapa tempat terkenal akan gravitasinya yang di titik nol berada di Jabal Magnet, Arab Saudi, dan juga di Gravity Hill, Armenia. Hanya 5% daerah lautan yang telah dieksplorasi. Walaupun dengan teknologi canggih sekelas Google Earth, nyatanya belum ada manusia yang mampu untuk melakukan eksplorasi terhadap seluruh daerah lautan di bumi. Luasnya daerah lautan ditambah dengan keadaan air yang bisa mengganggu sinyal radio, membuat hal tersebut sangat tidak mudah dilakukan bahkan sampai sekarang. Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengeksplorasi seluruh kedalaman laut. Habitat koral terbesar di bumi, terletak di lepas pantai Queensland, Australia. The Great Barrier Reef merupakan struktur koral terbesar yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.625 spesies ikan, 100 spesies ubur-ubur, 600 spesies koral, dan kehidupan air lainnya. Uniknya, dengan ukuran panjangnya yang lebih dari 1.430 mil, struktur koral ini tidak hanya menyamai ukuran negara Jepang. Konon, koral di sini juga dapat terlihat dari luar angkasa. Duh, kapan ya Indonesia punya habitat koral seluas ini? Satu hari itu bukan 24 jam. Pergerakan rotasi bumi yang sejalan dengan pengorbitannya yang mengelilingi matahari, atau istilahnya dalam sehari, bumi bukan mempunyai 24 jam, tapi 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Hal ini juga didapat dengan melakukan perhitungan posisi bintang yang kemudian dibandingkan dengan posisi bumi. Antartika sebagai kulkasnya bumi, karena diisi oleh 90% es dunia, maka bukan hal aneh jika Antartika juga menyimpan 70% dari keseluruhan air tawar di dunia. Pada beberapa titik, ukuran esnya sendiri dipercaya mencapai ketebalan hingga 15.748 kaki, yang artinya jika keseluruhan benua ini mengalami pencairan, maka lautan dunia akan mengalami kenaikan tinggi hampir 57 meter. Bumi telah kehilangan 6 jam. Ilmuwan menemukan fakta bahwa setiap saat bumi mengalami perlambatan pada gerakan rotasinya. Beruntungnya, perlambatan tersebut terjadi amat sangat kecil, sampai kita nggak bakal sadar dan nggak menyebabkan masalah yang besar juga. Dalam 2740 tahun terakhir, bumi melambat 1,78 milisecond per abad akibat melambatnya rotasi bumi. Jadi kalau dihitung-hitung, sampai sekarang nih, bumi udah kehilangan 6 jamnya. Gempa bumi memiliki kemampuan untuk menghasilkan emas. Ketika gempa bumi terjadi,
Air yang tersimpan di kedalaman akan bervaporasi dan bercampur dengan silika untuk selanjutnya menghasilkan emas. Dan bukan cuma emas, tapi juga banyak elemen berharga lainnya yang tersimpan di kedalaman 6 mil dari permukaan bumi. Tapi, nah ada tapinya nih. Butuh lebih dari 100.000 tahun buat ngedapetin emas yang benar-benar layak buat ditambang. Lebih banyak orang yang mengunjungi titik tertinggi bumi dibanding yang pernah mengunjungi titik terdalam bumi. Sebagai titik tertinggi yang tercatat di bumi, tidak aneh jika sekarang puncak Everest telah didatangi lebih dari 3.000 pengunjung. Walaupun faktanya perjalanan menuju puncak telah memakan banyak korban jiwa, hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat para pendaki untuk menaklukkannya. Sementara itu, terdapat salah satu titik di Palung Mariana yang bernama Challenger Deep yang memanjang hingga menyentuh 36.000 kaki di bawah permukaan laut. Tercatat, sampai sekarang cuma 3 orang yang pernah mengunjungi titik tersebut, termasuk sutradara terkenal James Cameron. Bumi berganti posisi kutub setiap 200.000 hingga 300.000 tahun sekali. Pergerakan magnetik bumi yang saling tolak-menolaklah yang menjadi penyebabnya. Sehingga, setiap 200 hingga 300.000 tahun sekali, kutub utara dan selatan akan saling berganti posisi. Ilmuwan sendiri mendapati hal tersebut dari pola berulang yang muncul akibat pergantian yang telah terjadi. Nah, berita baiknya, berdasarkan pergantian yang terakhir kali terjadi, maka kemungkinan besar kita nggak perlu khawatir terhadap efek buruk ataupun harus membeli kompas baru. Kecuali kalau umur kamu panjang banget kali ya. Itu dia beberapa fakta bumi. Seru juga kan? Jangan lupa untuk selalu jaga bumi kita ya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk terus nonton Makin Pinter. See you next video. Bye!